Hmm, Sesungguhnya segala puji hanya milik Allah, yang kita memujinya, memohon pertolongan kepadanya, memohon ampun kepadanya, dan juga kita berlindung kepada Allah dari kejahatan diri kita dan dari keburukan amal-amal perbuatan kita. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak seorang pun dapat menyesatkannya, dan barang siapa yang Allah sesatkan, maka tak seorang pun mampu memberikannya petunjuk. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku juga bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan juga utusan Allah. Ya Allah, berikanlah rahmat, keselamatan serta berkah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabat, semuanya, sahabat para nabi dan juga kita sebagai umatnya di akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Izinkan saya Muhammad Aprianto Wijaya membersamai Akang Teteh, Bapak Ibu Saudara sekalian, pada malam yang insya Allah penuh keberkahan ini. Sebenarnya sangat senang sekali gitu ya, saya bisa mendampingi gitu ya, khususnya melihat rekan-rekan semua, Bapak Ibu sekalian, Akang Teteh, yang masih antusias gitu ya untuk mengikuti kajian di hari Senin malam ini. Hari ini tentu sudah dinanti-nanti ya, akan melaksanakan ngaji makna gitu ya, yaitu menyelami makna, meresapi ayat-ayat cintanya. Cinta siapa? Cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, semoga pertemuan kita kali ini menjadi ladang pahala dan juga pembuka gerbang pemahaman dari diri kita terhadap kalam Allah atau Al-Qur'an itu sendiri. Baik hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian ngaji makna yang kelima gitu ya. Pada malam hari ini uh, diselenggarakan oleh Rumah Quran Baitus Solihin. Kami juga mengucapkan jazakumullah khairan katsira kepada Lembaga Ziswaf Amal Madani Indonesia atas dukungan penuhnya sehingga kajian ini dapat terselenggara. Semoga kolaborasi kebaikan ini senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelumnya kita coba sapa terlebih dahulu yang sudah hadir. Nah, Kang Tete, Bapak Ibu, bisa kasih reaction ya di sini, coba kasih reaction kalau sudah hadir. Nah, contoh ya, ini ada reaksi tepuk tangan. Nah, baik Bapak Ibu, karena kita biasanya kita mau ngaji, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Doa menuntut ilmu, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqani fahma. Bapak Ibu, Akang Teteh, Akhi Uhti, untuk supaya makin afdol gitu ya, kita siapkan alat tulis kita gitu ya. Kita catat materi yang disampaikan. Mudah-mudahan bisa memberikan pemahaman lebih dalam. Nah, suatu hari ketika kita ingin membaca kembali atau mereview materi, kita tinggal baca atau kita tinggal buka catatan yang sudah dibuat. So, kalau di React ada yang sudah ada reaction ya, berarti audio saya cukup bagus, cukup terdengar gitu. Malam ini insya Allah bersama dengan Ustadz Muhammad Khotob Sofan Solihin. Insya Allah kita akan menyelami makna dengan tema ibadah, yaitu cara networking dengan Allah, yang juga berkaitan dengan Al-Quran, surat Al-Fatihah ayat yang kelima. Nah, sebelum kita mulai, kita coba sapa dulu Kang Khotob. Pak Ustadz, Hehehe. sudah bisa terhubung Pak? Bisa, bisa. Alhamdulillah. Suaranya kedenger jelas nggak? Clear, good, Clear kan? good banget. Oke. Kang Khotob apa kabar nih? Baik, Alhamdulillah. Sudah 2 minggu ya kita belum berjumpa ya. Masya Allah. Iya. Saya secara pribadi Kang, to be honest, apa namanya ya, sangat menantikan momen ngaji ini sih Kang. Karena ayat kelima, ayat keenam, ayat ketujuh ini memang apa namanya ya, paling powerful gitu. Aku udah gak sabar banget pengen dapat sesuatu yang lebih dalam lagi gitu Kang. Kalau Kang sendiri bagaimana Kang perasaannya Kang? Kang izin masih audible, belum di, Oh iya. masih di. Oke. Bener banget sih ini dari awal ngaji makna bahkan ya. Yang sangat saya nantikan itu ayat kelima ini. Karena spesial. Nantilah kita jelaskan kenapa spesial gitu. Siap, baik. Ayat yang spesial menurut saya. Sama Kang, saya juga demikian. Eh, Nanti kita sambil diskusi ya Kang ya setelah acaranya, setelah materi dari Akang, nanti kita lebih dalam lagi, kita coba talk show. Kita libatkan juga para audiens gitu ya untuk bisa memberikan
apa namanya ya, pendapat atau misalnya sesuatu yang pengen ditanyakan gitu ya Kang ya. Baik, Oke. em, Kang Khotom nggak kerasa ya udah pertemuan kelima ya. Ini berarti kalau misalnya khusus buat Al-Fatihah kita sisa 2 pertemuan lagi nih. Iya, Mudah-mudahan tidak putus ya Kang ya. Dari setelah materi ini kita terus lanjut gitu. Oke, baik. Kita akan masuk ke dalam materi Bapak Ibu, Kang Tete, Ahli Uti sekalian. Kita coba ke Kang Khotom. Kang Khotom sudah siap untuk menyampaikan materinya? siap. Oke, baik. Kita ucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Kang Khotom untuk penyampaian materi tentang ibadah, yaitu cara networking dengan Allah, kami persilakan. Oke. Terima kasih, Kang Apri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in. Ala murid dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa anfa'na wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, eh, teman-teman, Bapak Ibu sekalian, ini ngaji makna kali ini tuh sebenarnya yang sangat-sangat saya nantikan karena ayat ini tuh spesial. Kenapa spesial? Karena waktu SD dulu, waktu pesantren di Kudus, salah seorang ustadz kami itu pernah berpesan kepada kami ketika lagi di kelas gitu kan. Beliau bilang bahwa ketika ini Al-Fatihah kan adalah salah satu obat yang mujarab kan. Bahkan dikisahkan ada salah satu sahabat yang mengobati atau meruqyah orang lain yang sakit itu dengan Al-Fatihah gitu kan dan akhirnya sembuh. Jadi itu, pertama Al-Fatihah ini adalah obat yang mujarab. Kemudian guru kami bilang, ketika kalian membaca Al-Fatihah, ketika khususnya membaca ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, coba kalian benar-benar fokus, benar-benar khusyuk, khudu gitu kan, pikirannya terpusat gitu kepada Allah gitu kan. Karena dengan itu barangkali doa kita menjadi mustajab, kata beliau. Karena ayat ini spesial. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah Allah kami menyembah dan hanya kepadamulah kami minta pertolongan. Nah, kenapa spesial? Kenapa bisa dibilang mustajab? Nanti di akhir bakal kita bahas ya di sesi faedah seperti biasa. Cuman sebelum itu kita bahas dulu dari segi maknanya, dari segi artinya dan lain sebagainya. Oke, eh ini saya ngambil temanya ibadah, cara networking kita kepada Allah. Karena di ayat ini jelas kan, iyyaka na'budu, na'budu dulu, baru nasta'in, ya kan. Jadi kita beribadah dulu, baru kita minta pertolongan. Kata Ustadz Adi Dayat juga ketika kita habis melakukan amal soleh, amal baik, itu kita dianjurkan untuk berdoa. Contohnya apa? Contohnya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail setelah membangun Ka'bah, mereka berdoa ya kan. Rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum, itu di juz 1 tuh yang 2 halaman sebelum akhir. Ya kan, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna. Ketika mereka udah selesai ngebangun Ka'bah ya kan, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail mereka berdoa Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim dan lain sebagainya gitu. Jadi kita dianjurkan setiap habis beribadah melakukan amal baik, misalnya habis sholat, habis ngaji, murojaah, tilawah, habis sedekah dan lain sebagainya, kita dianjurkan untuk berdoa. Karena berdoa setelah amal baik insya Allah lebih mustajab gitu kata Ustaz Hidayat. Oke, kita mulai ngaji makna ini. Pendahuluan dulu ya kan. Mungkin ini kayaknya slide-nya yang paling panjang di antara sebelumnya karena spesial sih ayat ini. Pendahuluan, kebiasaan orang Arab ya, adatnya orang Arab, mereka itu biasa memuji sebelum meminta sesuatu kepada pembesar, kepada raja, kepada ketua kabilah, ketua suku, kepala suku gitu kan. Contohnya nih, nah ini kalau di pertemuan sebelumnya kan saya belum belum pernah memakai tafsiran dari ini ya, atau penjelasan dari syair-syair orang Arab zaman dahulu ya kan, karena dikarenakan keterbatasan waktu dan lain sebagainya. Tapi sekarang saya coba masukkan karena pertemuan istimewa ya kan. Abul Faraj Al-Asfahani meriwayatkan dari Hasan bin Thabit. Hasan bin Thabit ini adalah salah satu penyair Rasulullah gitu loh. Bahkan ketika orang Arab zaman dulu berperang, itu biasanya sebelum perang mereka ada
adu ini dulu, adu syair dulu. Kalau sekarang mungkin adu pantun ya kan kalau mau nikah. Tapi dulu tuh levelnya beda. Kalau adu pantun sekarang tuh kayak apa sih gitu, semua orang bisa. Kalau dulu syair tuh nggak bisa, karena syair tuh ada polanya tersendiri, pola rojas, tawil, bahar rojas, bahar tawil dan lain sebagainya gitu loh. Nggak bisa sembarang milih kata-kata, nggak bisa, karena harus sesuai apa sih namanya, kayak ada polanya gitu, template-nya gitu. Jadi orang yang bisa bikin syair itu orang yang hebat. Makanya raja-raja zaman dulu itu ngebayar penyair ya kan untuk menghibur mereka. Jadi ada raja misalnya kan di zaman Umayyah, zaman Abbasiyah itu mereka manggil penyair, coba bikin syair dong. Nanti saya kasih beberapa dirham, beberapa dinar gitu. Salah satu syair yang kemarin sempat terkenal adalah Top Tabali. Itu syair di zaman Abbasiyah. Syair di zaman Abbasiyah. Kalau nggak salah Al-Ma'mun ya nama khalifahnya gitu kan. Nah, Al-Ma'mun itu pengen apa ya, dibikin syair gitu loh, biar dia terhibur. Terus yang bikin syair itu dikasih hadiah gitu. Makanya dia bikin syair tuh Top Tabali gitu. Itu syair zaman dulu gitu. Oke, lanjut ke pembahasan ya kan. Kata Hasan bin Thabit, aku pernah berada di sisi An-Nu'man. An-Nu'man ini adalah ketua kabilah Ghassan, sekitar Irak lah. Dia kepala suku atau raja lah bisa dibilang. Aku minum bersama dan makan dengannya. Oh ya, FYI, Nu'man ini ketua rajanya daerah Ghassan, daerah di Irak itu, dia itu dikenal sebagai pelindung penyair gitu, karena setiap penyair itu dia hargai lah, dia karyanya dihargai gitu, dikasih royalti lah sama sama si Nu'man ini gitu loh, dibayar, dikasih kuda, dikasih pedang, dikasih harta dan sebagainya. Makanya para penyair tuh suka sama si Nu'man. Aku minum, ini sebelum datangnya Islam ya ceritanya, aku minum bersama dan makan dengannya ya kan, kata Hasan bin Thabit. Ketika aku sedang bersamanya di dalam sebuah kubah atau tenda besar, tiba-tiba ada seorang lelaki yang melantunkan rojas. Rojas ini salah satu pola dalam syair gitu, bahar rojas. Ya, dia melantunkan syair dengan pola rojas di sekelilingnya. Dia bilang, asumma am yasma'u rabbul kubbah, ya auhabun nasi li'aisin sulbah. Dharrabatin bil mishgharil adibbah, dhati hibabin fi yadaiha khulbah, fi lahibin ka'annahul atibbah. Artinya kurang lebih gini, apakah Tuan Kubah ini tuli ataukah mendengar? Maksudnya adalah si raja tadi kan. Wahai yang paling dermawan, yang memberikan unta yang kuat, penyerang di Al-Mishgar yang tangguh, salah satu daerah, pemilik kuda betina yang berdebu, di tangannya tombak lentur, di jalan lapang laksana dokter hewan terampil gitu. Intinya dia menyanjung raja tadi gitu loh dengan syair ini gitu kan. Kemudian Anuman berkata, rajanya berkata, bukankah itu Abu Umamah? Abu Umamah itu adalah gelar untuk An-Nabigh. An-Nabigh ini salah satu penyair era sebelum Islam yang sangat-sangat terkenal. An-Nabigh ini banyak syair-syairnya yang sampai sekarang tuh masih apa ya, dijadikan rujukan untuk tafsir Al-Qur'an. Maksudnya tafsir untuk bahasa Al-Qur'an, karena Al-Qur'an pakai bahasa Arab, maka bisa ditafsirkan dengan bahasa atau syair-syair orang zaman dulu. Nanti mungkin di pertemuan lain kita jelaskan ya masalah ini. Nah, mereka menjawab benar. Ia pun berkata, izinkan dia masuk. Maka lelaki itu masuk. Padahal kan bisa tuh si anak Bigo ini tinggal bilang, tok tok tok, assalamualaikum, boleh masuk nggak gitu, tinggal udah masuk gitu. Tapi sebelum masuk dia malah bikin syair ini gitu loh, yang memuji-muji, menyanjung-nyanjung si rajanya gitu loh. Itu udah kebiasaan orang Arab. Sebelum meminta sesuatu kepada para pembesar, mereka bikin syair dulu. Terutama para penyair yang hebat-hebat seperti An Nabigo, Hasan bin Thabit, ini selalu memuja pembesar dengan syair-syairnya gitu. Gitu, itu adat orang Arab ya, zaman dulu gitu. Kemudian, pendahuluan yang kedua, kita perlu mengenal dulu apa yang namanya al-iltifat dalam retorika bahasa Arab atau balaghah. Dalam balaghah ada yang namanya al-iltifat. Al-iltifat ini secara maknawi, secara maknanya, secara bahasa adalah perpindahan atau menoleh, penyimpangan gitu. Menyimpang gitu. Eh, Misalnya orang Arab bilang iltafat tu yaminan, aku menoleh ke kanan atau aku belok ke kanan gitu kan. Al-iltifatnya adalah belok gitu. Maknanya dalam balagoh, al-iltifat adalah salah satu gaya bahasa retoris, gaya bahasa balagoh dari orang Arab, yaitu peralihan gaya bahasa dari kata ganti ke kata ganti lainnya. Tujuannya biar yang ngedenger tuh nggak jenuh. Ini kita kasih contoh biar lebih jelas ya. Contohnya yang paling jelas ya di Al-Fatihah ya kan. Di ayat 1 sampai ayat 4 pakai kata ganti orang ketiga kan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya kan, segala puji bagi Allah ya kan, Tuhan semesta alam. Itu kan pakai kata ganti orang ketiga ya kan. Atau dia lah. Ar-Rahmanir Rahim kata ganti orang ketiga juga. Malik Yaumiddin kata ganti orang ketiga.
Tiba-tiba di ayat yang kelima pakai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya kan? Hanya kepadamu lah kami menyembah. Nggak pakai iyyahu na'budu, ya kan? Kepadanya lah kami menyembah gitu. Kebayang ya? Gitu. Jadi dari ayat 1 sampai 4 pakai kata ganti orang ketiga. Tiba-tiba di ayat yang kelima pakai kata ganti orang kedua. Iyyaka, bukan iyyahu, ya kan? Kepadamu lah, bukan kepadanya gitu kan. Itu salah satu al-iltifat. Biar apa? Biar orang yang dengerin Quran ini nggak jenuh, ya kan? Apalagi orang Arab, ya kan? Al-Quran turun dalam bahasa Arab gitu. Biar orang Arab ini nggak ngerasa jenuh gitu loh. Jadi ada al-iltifat gitu. Nah, nanti kita contoh, ini juga ada contoh dalam bahasa Indonesia. Sebelum masuk ke situ, kita pakai contoh dalam syair Arab lagi ya. Dari Muhammad Al-Khariji. Lumimta walam tuhmad wa adraktu hajatan. Tawalla siwakum ajroha wastina'aha. Aba laka kasbal hamdi ra'yun muqassirun. Wa nafsun adaqallaha bil khairi ba'aha. Idha hiya hathathu alal khairati marratan asaha wa in hammat bisyarrin ata'aha. Artinya, engkau dicela dan tak dipuji. Sementara aku, ini lihat nih, pakai kata ganti aku dan engkau kan. Sementara aku mendapati suatu hajat yang pahala dan kebajikannya telah dipenuhi orang lain, bukan engkau. Engkau bertolak dan meraih pujian karena pandangan yang pendek dan jiwa yang Allah persempit. Agak susah emang memahaminya karena puisi ya. Eh, Nah, ini di syair di bait yang ketiga, idza hiya hathatsu al khairi marrah. Ini baru ada al-iltifat. Yang tadinya pakai aku dan engkau, tiba-tiba pakai dia. Bila jiwa itu, ya kan, dia. Bila jiwa itu sekali mendorongnya. Nah, bukan mendorongmu, tapi mendorongnya. Padahal artinya maknanya sama gitu. Mendorong dia, si orang yang lagi diajak ngomong ini. Bila jiwa itu sekali mendorongnya kepada kebajikan, ia menentangnya. Padahal ia ini yang dimaksud adalah si orang yang diajak ngomong. Bayangkan. Tetapi bila ia berniat pada kejahatan, ia patuh dan menaatinya. Gitu. Kalau di kata Ibnu Asyur, salah satu hikmah atau salah satu tujuan dari al-iltifat yang tadinya bilang engkau dan aku tiba-tiba jadi hiya gitu karena ini kan dalam konteks mencela kan, mencela orang yang diajak ngomong ya kan karena eh, kalau kebajikan dia menentang, tapi kalau berniat pada kejahatan ia patuh menaatinya gitu kan. Untuk mencelahnya dia pakai kalimat kata ganti orang ketiga untuk mengerdilkan si orang yang diajak bicara gitu loh. Seakan-akan nggak ada gitu loh, pakai kata ganti dia gitu. Tapi ini tergantung konteks ya. Kalau konteksnya celaan kayak gini untuk mengerdilkan. Kalau konteksnya memuji kayak di surat Al-Fatihah itu untuk mengagungkan Allah. Kemudian contoh dalam bahasa Indonesia nih, biar lebih kebayang ya. Ada bos nih, bilang ke karyawannya kan. Karena ini ada satu karyawan yang sering telat, eh, kerjaan yang nggak beres-beres, pokoknya banyak masalahnya lah. Si bos bilang, barang siapa yang tidak patuh sama bosnya, maka akan saya pecat. Gitu. Ya bisa lah pakai contoh kalimat lain apapun gitu. Nah di sini kan ada iltifat, ya kan. Tadinya si bosnya bilang pakai kata ganti orang ketiga, yaitu bosnya. Tiba-tiba di akhir dia bilang pakai kata ganti orang pertama, maka akan saya pecat. Ya kan? Contoh lain di Al-Quran. Walladzina kafaru bi ayatillahi wa liqa'ihi ulaika yaisu min rahmati. Ya kan? Orang-orang yang kufur terhadap ayat-ayat Allah. Ya kan? Di sini Allah nggak bilang ayat-ayatku, tapi bilang ayat-ayat Allah. Dan pertemuan dengannya mereka itu berputus asa dari rahmatku. Ya kan? Jadi ada pergantian nih. Tadinya pakai kalimat ayat-ayat Allah kan, bukan ayat-ayatku. Tapi di akhirnya jadi berputus asa dari rahmatku. Kebayangkan? Jadi al-iltifat itu biasa dalam bahasa Arab, dalam balaghah gitu. Jadi bahkan dalam satu ayat pun nih di surat Al-Ankabut ayat 23 ini ada al-iltifat gitu loh. Perpindahan dari yang tadinya kata ganti orang ketiga, Allah, jadi kata ganti orang pertama, aku, ya kan. Nah, begitu juga di Al-Fatihah ayat 1 sampai 4 pakai kata ganti orang ketiga, ayat kelimanya dan ke-6 7 pakai kata ganti orang kedua dan pertama. Gitu. Sekilas ya tentang al-iltifat. Banyak sebenarnya tujuan-tujuannya gitu kan. Nah, kemudian ada peminta kan. Kalau mau meminta itu emang harus pakai khitab atau kata ganti orang kedua dan orang pertama. Nggak bisa kita pakai kata ganti orang ketiga kan. Dan ini salah satu penjelasan dari Ibnu Asyur kenapa di ayat yang kelima pakai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, bukan iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Nah, kita pakai contoh dalam syair lagi ya. Karena sebenarnya ya, kita itu bisa menafsirkan
Al-Quran secara bahasa pakai syair orang Arab zaman dahulu. Atau kalau istilah eh, dalam apa ya, dalam syair itu, dalam keilmuan syair, ada yang namanya Asrul Hijaj. Asrul Hijaj itu dari zaman-zaman jahiliyah sampai abad kedua kalau nggak salah. Karena abad kedua itu udah mulai banyak orang-orang non-Arab, orang-orang ajami yang datang ke daerah Arab kan. Jadi bahasa Arab tuh udah nggak murni lagi gitu. Nah, sebelum abad kedua Hijriah ini, orang Arab tuh murni orang Arab gitu loh. Jadi bahasanya masih bahasa murni gitu. Kalau sekarang kan orang Arab banyak yang udah terkontaminasi bahasa-bahasa Inggris gitu kan. Contoh misalnya Piala Dunia deh, kayak waktu 2022 kemarin. Piala Dunia bahasa Arabnya apa? Kasul Alam. Tapi orang-orang Arab sering nyebutnya mundial. Mundial itu dari bahasa Perancis, yang artinya Piala Dunia juga, World Cup lah. Mundial gitu. Orang-orang Arab nyebutnya mundial, bukan kasul alam. Ya karena udah terbiasanya pakai itu. Ya kayak kita lah orang Indonesia, banyak kata serapan juga kan. Nah, jadi setelah abad kedua Hijriah, itu mulai banyak kata serapan. Jadi udah nggak murni lagi. Nah, di situ udah nggak bisa dipakai untuk tafsir. Tapi sebelum abad kedua, kalau nggak salah abad kedua ya, dari zaman jahiliyah sampai abad kedua Hijriah, pertengahan itu syair-syairnya masih bisa dipakai untuk menafsirkan Al-Quran. Salah satu contohnya ada, mungkin teman-teman bisa cek di Google, cerita Ibnu Abbas, ya kan. Ibnu Abbas itu ketika dia lagi ngajar tafsir di sekitar Ka'bah ya, di Mekah, ada satu orang yang bilang, saya ada 100 pertanyaan tentang Al-Quran dan saya ingin kamu menafsirkannya, gitu kan. Dari 100 pertanyaan itu, Ibnu Abbas nafsirnya dengan 100 syair gitu. Ya nantilah kita bahas lah gimana cara ulama menafsirkan Al-Qur'an, bahasa Al-Qur'an dengan syair gitu. Ini dari An-Nabighah ya kan. Balik ke materi. An-Nabighah meratapi kepergian Nu'man Al-Ghassani, raja yang sering baik ke penyair tadi kan. Makanya ketika meninggal orang-orang sedih. Salah satunya An-Nabighah. Aba ghaflati anni idza ma dzakartu taharraka da'un fi fuadi dakhilu. Menolak lalai ingatan ini, sebab tiap kali namanya terlintas, tergeraklah luka batin, penyakit yang bersemayam di relung kalbu. Wa anna tiladi in nazartu wa syikkati wa muhri wa madhammat ilayyal anamilu. Seluruh pusaka yang kupandang, pedang warisanku, kuda jantan pilihanku, dan segala yang jemari kupeluk, tibauka wal aisul itaku ka'annaha, hijanul maha tuzja alaiha rahailu. Adalah anugerahmu, unta-unta tegap itu seolah kijang putih, yang langkahnya anggun menanggung pelana perjalanan gitu. Jadi bahkan si An-Nabighah ini ya kan, ini dari Ibnu Asyur lagi ya, apa namanya, syairnya. Nabiullah ini pakai kata ganti orang kedua ya kan, ketika meminta sesuatu gitu kan kepada Nu'man Al-Qasani gitu. Kemudian keistimewaan al-iltifat, ini sebelum kita masuk ke materi inti ya. Keistimewaan al-iltifat kata Ibnu Asyur adalah bahwa Ibnu Jinni, salah satu ulama lughah, ulama bahasa Arab yang dihormati, Ibnu Jinni menamai al-iltifat sebagai syaja'atul Arabiyyah, keperkasaan orang Arab, keperkasaan bahasa Arab, atau keberanian bahasa Arab. Karena apa? Karena orang yang memakai iltifat seolah hendak menjelaskan bahwa ia menjadi tanda tajamnya nalar sang balil atau orang yang ngomong itu, dan kemahirannya mengolah ragam ungkapan sesuka hati gitu kan. Mau pakai kata ganti orang kedua, ketiga gitu kan, itu tetap maknanya sama dan bahkan lebih bagus maknanya. Laksana kesatria gagah di medan laga yang leluasa maju dan mundur sekehendak langkahnya gitu. Kata Ibnu Jinni, al-iltifat adalah syaja'atul Arabiyyah, keperkasaan bahasa Arab gitu. Dan Al-Quran sering pakai iltifat gitu kan, untuk membuktikan juga bahwa Al-Quran itu turun dengan bahasa Arab, dan Al-Quran juga penuh dengan balagoh gitu. Bahkan Al-Quran lebih perkasa gitu kan. Seperkasa-perkasanya bahasa Arab adalah bahasa Al-Quran. Gitu bisa bilang. Nah, ini kita masuk ke materi inti, part 1 ya kan. Iya kan abudu. Balagoh lagi. eh ada yang namanya al-hasr dalam balaghah, atau pengkhususan atau pembatasan makna ya kan dalam retorika bahasa Arab. Kita ambil makna pengkhususan lah, karena ini di bahasa Indonesia nggak ada gitu. Karena kalau majas dalam bahasa Arab kan, dalam bahasa Indonesia ada ya majas. Cuman kalau al-hasr ini sempat nyari-nyari juga, sempat nanya ChatGPT juga gitu kan. Itu nggak ada kata yang apa ya, sangat-sangat menggambarkan gitu loh, dan jarang apa ya, jarang dipakai juga mungkin
kalimat ini gitu loh, pengkhususan dalam bahasa Indonesia gitu kan. Eh, Contoh dalam ayat ini, maksudnya kalimatnya sering dipakai, cuman terminologi pengkhususan atau al-hasr ini jarang kita pakai gitu loh. Maksudnya nggak ada dalam pelajaran kita. Mungkin yang ahli bahasa Indonesia bisa memberi feedback nanti ya. Contohnya nih, contoh al-hasr ya, pengkhususan. Dalam ayat ini, didahulukan kata ganti orang kedua, dhamir untuk Allah. Karena kan didahulukan ini ya, iyyaka na'budu, bukan na'buduka, gitu kan. Kalau teman-teman belajar nahwu, tahu bahasa Arab, ada yang namanya fi'il, fa'il, dan maf'ul bih, ya kan. Normalnya eh, fi'il dulu, ya kan, atau fa'il dulu, baru maf'ul bih itu belakangan. Kayak misalnya, aku memukul Zaid, darabtu Zaidan, ya kan. Atau aku membaca buku, qara'tu al-kitaba. Al-kitaba itu maf'ul bih atau objek, ya kan. Objek itu biasanya ditaruh di belakang setelah kata kerja, ya kan, setelah subjek. Dalam bahasa bahasa Indonesia juga gitu kan. Tapi ya kan, pada ayat ini objeknya itu ditaruh di depan. Iyaka na'budu gitu. Hanya kepadamulah kami menyembah gitu. Karena apa? Kenapa ditaruh di depan? Pertama, untuk penekanan beribadah kepada Allah atau lil ihtimam gitu loh. Biar kita langsung ngeh gitu loh. Oh iya, kepada Allah gitu kan. Yang kedua, nah ini yang makna al-hasr adalah pengkhususan beribadah kepada Allah. Iyaka na'budu, kami hanya menyembah kepadamu. Kalau misalnya dipakai kalimat na'buduka, kami menyembah kepadamu. Kan bisa jadi juga kami menyembah yang lain, ya kan? Bisa disalahartikan gitu kan. Kami menyembah kepadamu, kami menyembah juga ini, kami menyembah ini juga gitu kan. Tapi kalau pakai iya karena abudu, artinya itu cuma untuk Allah. Hanya kepadamu lah kami menyembah. Ada satu anekdot ya dalam bahasa Arab. Eh, Cuma saya agak lupa nih ceritanya. Intinya tuh ada dua orang suami istri ya kan. eh si istrinya nanya, apakah kau masih mencintaiku, ya kan? Terus suaminya bilang, ana uhibbuki gitu kan. Aku yang mencintaimu gitu kan. Terus si istrinya bilang, kamu bilang uhibbuki, iya kamu bilang uhibbuki, berarti ada kemungkinan kamu mencintai yang lainnya juga. Ana uhibbuki, wa ana uhibbu yang ini, ana uhibbu si B, si C gitu kan. Istrinya jago bahasa Arab gitu kan, jago balago. Nah kemudian diralat sama suaminya. Iya kak uhibbu, hanya kepadamulah aku mencintai. Nah itu. Ada tuh ceritanya anekdot dalam bahasa Arab gitu loh. Jadi itu untuk menjelaskan ayat ini gitu loh. Kenapa ditaruh di depan? Iya kak na'budu, bukan na'buduka. Padahal artinya kurang lebih sama. Cuman cara balaghah, cara retorika bahasa Arab artinya beda. Bisa beda banget ya kan. Ya, na'buduka bisa berarti umum, bisa berarti kita menyembah Allah dan menyembah yang lainnya. Tapi kalau iya kak na'budu, kita hanya menyembah Allah gitu. Contoh lainnya nih, contoh lain dari al-hasr ya dalam balaghah adalah kalimat la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah, ya kan? Ya berarti Tuhannya cuma Allah kan, nggak ada yang lainnya. Ya, ini salah satu contoh al-hasr, ya kan? Contoh yang lainnya adalah innama yakshallah min ibadil ulama, ya kan? Ayat yang mungkin kita sering dengar juga bahwa yang takut kepada Allah hanyalah para ulama. Nah, hanyalah itu adalah al-hasr. Kalau dalam bahasa Indonesia mungkin hanyalah gitu loh. Jadi di ayat ini ia karena abudu lebih tepat diartikannya sebagai hanya kepadamu lah kami menyembah. Kalau di kalau di ini di apa ya di terjemah Kemenak apa ya lupa. Bentar ya. Kita cek bareng-bareng. Kalau di terjemah Kemenak itu hanya kepada engkau lah. Nah, ini artinya juga bagus nih di terjemah Kemenak. Hanya kepada engkau lah kami menyembah gitu. Bukan cuma pada engkau tapi ditambahin hanya ya kan. Nah, ini udah bagus berarti yang di terjemahan Kemenak. Hanya kepada engkau lah gitu. Kenapa? Ya ini pengenalan al-hasr dalam balaghah. Kemudian kita masuk ke makna ibadahnya. Makna ibadah dalam At-Tahrir wa Tanwir ya kan, disebutkan bahwa ibadah adalah fi'lu ma yurdir rabb min khudu'in wa imtithalin wa ijtinab. Melakukan apa yang membuat Tuhan ridho berupa ketundukan, ketaatan dan menjauhi larangan. Ya, makna ibadah banyak lah. Menurut para ulama juga berbeda-beda, tapi intinya adalah ini, ya kan? Kita tunduk pada Allah, kita taat, kita menjauhi larangan Allah, gitu kan. Nah, tingkatan ibadah ada
Tiga, menurut Fakhrul Razi, ya kan, di tafsirnya Mafatihul Ghaib ada tiga tingkatan. Ini Fakhrul Razi ini ahli tafsir yang keren sih bisa dibilang. Dia itu ahli tafsir, dia tuh ahli kedokteran juga, dia itu jago kimia, fisika, pokoknya ilmuwan lah. Dia ilmuwan dan ulama juga, keren nih Fakhrul Razi. Makanya kalau ngeliat di tafsirnya itu panjang banget tuh tafsirannya, gitu. Tafsirnya panjang banget, kadang ngejelasin masalah geologi, masalah ilmu-ilmu pengetahuan alam dan lain sebagainya gitu dari tafsirannya gitu. Sampai-sampai ada ulama yang bilang, cuman ini ulamanya eh, bisa dibilang parah sih ngomongnya gitu kan. Ulama ini bilang dalam tafsir Ar-Razi itu ada segala sesuatu kecuali tafsir gitu, karena dia ngejelasin semua segala sesuatu nih, makna ayat ini dan segala sisinya gitu kan, tapi nggak ada tafsirannya. Nah ini apa ya, kita nggak setuju juga gitu sama ulama yang bilang kayak gini, ini sangat-sangat berlebihan gitu dalam menjelekkan Fakhrul Razi. Intinya ya mungkin karena perbedaan ini ya, perbedaan mazhab dalam akidah ya kan, makanya ulama itu bilang kayak gitu ke Fakhrul Razi, karena Fakhrul Razi ini adalah akidahnya Asy'ariyah kan. Sedangkan ulama yang bilang itu akidahnya alul hadis atau salafi atau mungkin wahabi lah gitu. Jadi saling serang gitu. Intinya di tafsir Fakhrul Razi ini sangat-sangat panjang lah dijelasin berbagai hal. Udah jam segini ya. Lanjutlah. Menurut Fakhrul Razi ada tingkatan ibadah. Seseorang beribadah kepada Allah pertama nih karena mengharap pahala dan takut siksa. Yang paling rendah. Kedua, biar mendapat kemuliaan karena ibadah dan dekat dengan Allah. Maksudnya kemuliaan di hadapan Allah ya, bukan di hadapan manusia. Ini lebih tinggi tapi kurang sempurna. Yang ketiga, ini yang paling sempurna adalah beribadah kepada Allah karena Allah adalah Tuhan pencipta dan zat yang memang layak disembah. Karena itu adalah hak Allah untuk disembah gitu loh. Bukan karena kita takut azabnya, bukan karena kita mengharap pahalanya gitu kan. Serta karena ia sadar dirinya hanyalah hamba dari Allah gitu. Inilah derajat yang paling tinggi disebut ubudiyah gitu kan. Cuman kalau kata Ibnu Asyur itu tingkatan pertama itu sebenarnya nggak apa-apa juga, nggak tercela dan wajar banget gitu kan. Kita beribadah kepada Allah karena mengharap pahala dan takut siksa. Karena Allah sendiri yang bilang di surat Al-Isra ayat 57, wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabah. Mereka juga mengharapkan rahmatnya dan takut akan azabnya gitu loh. Jadi ini wajar. Kita sebagai hamba mengharapkan rahmat Allah, mengharapkan pahala dan takut azab wajar gitu loh. Kemudian tingkatan yang paling tinggi yang ketiga ini kata Ibnu Asyur yang dijelasin adalah seperti yang Nabi ajarkan. Ingat kan cerita ketika Nabi itu sholat tahajud sampai kakinya itu memar, kapalan gitu lah atau berdarah ya kan. Kemudian ditanya sama Aisyah, "Oh ya Rasulullah, kenapa engkau tetap tahajud gitu? Padahal kan dosa-dosamu telah diampuni, ya kan?" Nah, jawaban dari Rasulullah adalah, "Afala akunu abdan syakuro." Maka tidak bolehkah aku menjadi hamba syukur? Jadi Rasulullah ini ibadah bukan cuma mengharap pahala Allah, bukan cuma takut disiksa, bukan mengharap ampunannya ya kan, tapi karena bersyukur. Karena Allah emang berhak untuk disembah gitu. Nah, ini tingkatan yang paling tinggi dan sebenarnya mau satu, mau dua, mau tiga oke-oke aja gitu, fine-fine aja gitu loh. Cuman ini masalah tasawuf, masalah tazkiyatun nafs ya. Tiga-tiganya sama-sama sah kok gitu kan. Asal sesuai syarat-syaratnya ya, sesuai fikih. Ya, tingkatan ibadah. Ini ya kita bahas ini lagi ya, syair lagi ya. Seorang penyair Muhammad Al-Warraq berkata, "Ta'sil ilaha wa anta tudhiru hubbah." Kau durhaka kepada Tuhan namun mengaku cinta. Hadza la'amri fil qiyasi badi'un. Demi hidupku, sungguh aneh tak terkira gitu hal ini. Lau kana hubbuka shadiqan la ta'tahu. Andai cintamu tulus, pasti kau taat kepadanya. Nah, ini kalimat terakhir nih yang paling bagus gitu. Innal muhibba lima yuhibbu muti'un. Sebab pecinta selalu patuh pada yang dicinta gitu. Orang yang mencintai pasti patuh sama yang dicintainya gitu. Ya katakanlah si A cinta sama si B ya kan. Apapun yang si B mau dia patuh gitu. Kita juga gitu. Ketika kita cinta sama Allah, apapun yang Allah mau, kita patuh gitu. Innal muhibba lima yuhibbu muti'un. Bisa dicatat ini kalimatnya. Kemudian Al-Mutanabi, salah satu penyair top tier juga kan ini di kalangan para penyair itu, antal habibu walakinni a'udzubi min an akuna muhibban ghairu mahbub. Engkaulah kekasih. Namun kumohon padanya, pada Allah, jangan sampai aku menjadi pecinta yang tidak dicintai. Jangan sampai kita mencintai Allah tapi tidak dicintai oleh Allah. Maksudnya itu kata Al-Mutanabi. Nah, ini sesuai juga dengan apa yang Allah firmankan ya dalam dalam surat Ali Imran 21. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah wahai Muhammad,
Jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Gitu. Jadi kalau kata Al-Mutanabbi tadi, kan dia nggak mau jadi pecinta yang tidak dicintai ya kan. Bertepuk sebelah. Nggak bisa tuh tepuk sebelah tangan ya kan. Tapi kalau cinta kita kepada Allah itu nggak mungkin sebelah tangan. Karena Allah sendiri yang bilang, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku, maksudnya ikutilah Rasulullah, niscaya Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Kemudian ini part yang kedua, wa iyyaka nasta'in. Jam berapa? 24:1. Di sini disebutkan wa iyyaka nasta'in, bukan nasta'inuk, seperti yang udah kita bahas ya sebelumnya, agar kita mendahulukan meminta pertolongan kepada Allah, ya kan? Coba kita lihat lagi di ini ya, di di Kemenak, nggak usah deh. Intinya gitu juga sih, sama sih. Hanya kepada Engkau lah kami minta pertolongan. Kalau di terjemah kemarin juga gitu. Nah, makna isti'anah. Menurut Ibnu Asyur, isti'anah adalah memohon pertolongan untuk perkara-perkara yang manusia sama sekali tidak sanggup menolongnya dan yang orang-orang yang memohon pun tidak kuasa meraihnya sendirian gitu loh. Makanya cuma Allah yang bisa nolong kita gitu, karena manusia nggak bisa gitu kan. Kemudian Rasulullah juga pernah bersabda ke Ibnu Abbas ya gulam gitu kan. Salah satu nasihatnya, yahfadillah yahfadk. Peliharalah Allah, niscaya dia akan memeliharamu. Ihfadillaha tajidhu amamak. Peliharalah Allah, niscaya engkau akan mendapatinya di depanmu. Ta'arraf ilaihi firrakha ya'rifka fi syiddah. Kenalilah Allah di waktu lapang, niscaya Allah akan mengenalimu di waktu sulit. Idza sa'alta fas'alillah. Jika engkau meminta, mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Dan jika engkau memohon pertolongan, mohonlah pertolongan hanya kepada Allah, ya kan? Nah, isti'anah adalah memohon pertolongan balik kepada Allah. Jenis-jenis isti'anah ada dua macam. Pertolongan dari Allah itu ada dua macam. Ada yang bersifat daruriyah. Darurat itu kayak apa ya? Yang penting gitulah. Darurat. Darurat kayaknya kurang pas deh dalam artian bahasa Indonesia. Intinya yang penting lah. Yaitu hal-hal yang tanpanya sesuatu perbuatan tidak mungkin terlaksana sama sekali. Ini mencakup empat unsur. Pemberian kemampuan kepada pelaku, gambaran, pengetahuan, ya kan? Serta tersedianya bahan dan alat. Intinya yang jenis pertama ini adalah Allah ngasih kita, uh, misalnya kita mau, apa ya, kayak ini deh. Ceritanya Raditya Dika itu nggak pernah uh, nolongin orang langsung gitu, ngasih uang gitu. Tapi dia ngasih apa misalnya laptop untuk dia kerja, untuk dia nyari uang, ngasih dia HP gitu. Kebayangkan? Nah ini jenis yang pertama gitu loh. Allah nggak ngasih langsung uang, Allah nggak ngasih langsung apa gitu kan, tapi ngasih kita sesuatu yang dengannya kita bisa mencapai sesuatu yang kita mau gitu loh. Sedangkan yang kedua adalah yang tidak darurat gitu kan. Yang lebih tepat dinamakan al-i'anah. Ya ini Allah menghadirkan kemudahan yang membuat perbuatan menjadi ringan gitu loh. Ya Allah nggak kasih kita sesuatu, tapi Allah buat ringan gitu intinya. Itu isti'anah. Nah, rahasia memakai kami di ayat ini ya kan. Kenapa pakai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, bukan iyyaka a'budu wa iyyaka asta'in gitu. Masih dalam tafsir Ibnu Asyur disebutkan bahwa eh, pada ayat ini, ayat kelima ini ada sindiran terhadap orang-orang musyrik karena mereka mengetahui bahwa kaum muslim telah berada dalam kemuliaan dan kekuatan ya kan. Dan karena kata ganti kami ya kan, atau nun gitu kan, nun jamaah gitu dalam bahasa Arab eh, lebih kuat maknanya, lebih fasih maknanya dalam bahasa Arab, dalam balaghah, daripada kata-kata aku menyembahmu dan aku memohon pertolongan kepadamu. Karena kami atau nun jamaah mengandung pujian juga, sebab yang maha dipuji, yang disembah, yang dimohon pertolongan itu telah disaksikan oleh banyak orang dan mereka mengetahui keutamaannya gitu. Kalau misalnya ini bilangnya iya ke abudu, iya ke nasta'in, itu kan yang mengakui bahwa menyembah Allah dan minta pertolongan kepada Allah hanya aku, hanya satu orang ya kan. Tapi di sini pakai kami ya kan, untuk menunjukkan bahwa ini tuh udah diakui oleh jamaah, oleh banyak orang gitu loh. Allah itu udah diakui sebagai Tuhan gitu kan, oleh banyak orang gitu loh. Ini sindiran kepada orang-orang musyrik. Nih, kok masa masih nggak menyembah Allah nih, sedangkan banyak orang gitu kan, jamaah gitu yang udah menyembah Allah gitu. Iya kan abudu, iya kan nasta'in gitu. Seperti di syairnya An-Nabighah. Qu'udan lahu ghassanu yarju aubah. Duduklah untuknya, ya kan, menunggu, ya kan, maksudnya menunggu, menunggu raja, gitu kan. Suku Gosan yang menaruh harap, wa turkun warahtul a'jamina wa kabulu. Bersama Turki, orang Ajami, orang non-Arab, dan Kabul yang turut mengiringi langkahnya.
Ini maksudnya syairnya adalah menunjukkan bahwa Raja Ghassan An-Nu'man tadi itu punya banyak pengikut. Ada orang Ghassan, orang Turki, orang non-Arab bahkan, dan orang Kabul. Kabul tuh eh, Kabul tuh daerah mana sih, lupa lagi. Afghanistan, ya Afghanistan. Kabul tuh Afghanistan. Bahkan Afghanistan juga ikut gitu loh. Ikut jadi bawahannya si raja ini gitu loh. Jadi kan raja ini diakui oleh banyak banyak negara, banyak bangsa gitu kan. Nah, seperti kalimat kami di ayat ini, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bahwa Allah udah diakui banyak orang gitu loh. Ya ini intinya sindiran untuk orang musyrik, kata Ibnu Asyur. Nah, kemudian salah satu adab ketika kita minta pertolongan kepada Allah juga, kita beribadah dulu sebelum meminta, ya kan. Sebenarnya ini nggak jadi syarat mutlak sih, ya kita bisa minta, minta aja kepada Allah, kita bisa berdoa ya kan, kapanpun ya kan. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, kan ujibu da'watad da'i idza da'an gitu kan. Kata Allah, aku akan mengabulkan doa dari hambaku idadaan ketika dia minta gitu loh. Allah nggak mensyaratkan harus beribadah dulu, harus menguji dulu, harus apa dulu. Allah hanya mensyaratkan ketika mereka mau berdoa idadaan gitu. Ya ketika kita berdoa, kita bisa langsung berdoa kepada Allah. Cuman emang alangkah baiknya kita beribadah dulu gitu loh. Makanya judulnya kan cara kita networking kepada Allah. Kalau kita misalnya dalam organisasi misalnya kan pengen nyari donatur gitu kan. Nah, untuk minta donasi kan kita nggak bisa langsung nodong portal gitu kan. Ya kita bangun ini dulu lah, networking dulu lah, ajak nongkrong lah, ajak makan kayak gimana gitu kan. Ya, pada lebih paham lah di sini kan. Biar kita ketika udah ada kedekatan bisa tuh kita minta-minta pertolongan gitu. Nah, kita juga dengan Allah begitu. Kita beribadah, kita networking dulu gitu kan. Ketika kita minta, ya Allah insya Allah ngasih gitu. Dan dijelaskan juga tadi itu dalam Tahrir wa Tanwir ya. Kemudian, kenapa sih iyaka diulang 2 kali? Gitu kan. Padahal bisa aja iyaka na'budu wa nasta'in. Lumrahnya gitu, normalnya kayak gitu kalau dalam bahasa Arab ya. Iyakanya nggak diulang 2 kali karena ada yang namanya huruf athof ya kan, atau dalam bahasa Indonesia itu artinya konjungsi lah, dan gitu kan. Hanya kepadamu lah kami menyembah dan meminta pertolongan, normalnya gitu kan. Iya karena na'budu wa nasta'in, hanya kepadamu lah kami menyembah dan meminta pertolongan. Tapi kenapa iya kayaknya diulang 2 kali gitu kan, kata Ibnu Asyur. Ini tuh hal-hal kayak gini tuh bener-bener mind blowing banget sih. Bahkan saya tuh pas baca ini tadi tuh sampai nangis gitu karena pertama hebatnya Al-Quran, yang kedua hebatnya para ulama dalam menggali makna dari Al-Quran gitu loh. Dari kalimat iya kayak yang diulang 2 kali aja, ini bisa nemuin salah satu makna yang mind blowing gitu loh. Kita mungkin baca Quran ya udah baca Quran aja, iya karena berdua iya karena stain ihdinas siratal mustaqim, nggak sampai kepikiran ini kenapa diulang 2 kali ya kan, kenapa nggak apa namanya iya karena berdua stain gitu kan. Ternyata kata Ibnu Asyur, karena eh, kedua kalimat iyaka ini, yang pertama dan yang kedua itu beda penekanan, beda konteks ya kan, beda penekanan lah. Karena kalimat yang pertama, pembatasan dalam kalimat pertama iyaka na'budu itu bersifat hakiki, bahwa emang hanya kepada Allah kita menyembah gitu loh, bukan kepada yang lainnya. Cuman pembatasan yang kedua iyaka nasta'in bersifat relatif, karena kita juga emang diperintahkan untuk meminta tolong kepada sesama manusia ya kan, di surat Al-Maidah tuh, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Berarti kita harus minta pertolongan juga kepada manusia ya kan. Tentunya yang paling pertama kita minta pertolongan adalah kepada Allah ya kan, baru kepada manusia gitu. Intinya ini kan adalah uh, relatif gitu loh. Kita minta pertolongan juga kepada manusia. Makanya diulang 2 kali iyakanya gitu, karena beda konteks, beda arti, beda penekanan. Kebayangkan sampai sini gitu. Nah, ini terakhir ya, faedah ini alasan kenapa ayat ini spesial. Seperti yang saya bilang di awal ya kan. Ada salah seorang ustadz kami ya kan, ketika di SD dulu di Kudus, di pesantren Kudus yang Quran, itu bilang ketika kalian membaca Al-Fatihah, terutama di ayat 5, iya karena berdua ya karena stain, coba kalian fokuskan, kalian khusyuk, kalian khudu gitu kan. Minta dengan tulus kepada Allah ketika membaca ayat ini, iya karena berdua ya stain. Karena apa? Karena hadis ini gitu kan. Hadis ini mungkin ada yang udah tahu sebagian di sini, mungkin ada yang belum tahu. Tapi di sini benar-benar uh, wow banget lah, benar-benar bagus banget gitu kan. Kita langsung ke artinya aja ya. Barang siapa yang sholat, ini hadis dari, oh ya lupa dicantumin di sini ya. Ini hadis dari Muslim gitu, Sahih Muslim gitu. Jadi sahih lah di sini gitu kan. Barang siapa yang sholat namun tidak membaca Al-Fatihah,
di dalamnya, maka sholatnya itu cacat. Beliau mengulangnya 3 kali, ya kan, tidak sempurna. Kata Abu Hurairah, ini yang bilang Abu Hurairah kan. Lalu ada sahabat yang bertanya kepada Abu Hurairah, bagaimana jika kami berada di belakang imam? Hmm. Nah, ini kita masuk ke fikih dulu ya. Ketika imam membaca jahar Al-Fatihah, itu kan ada perbedaan pendapat. Ada yang bilang kita harus membaca Al-Fatihah lagi, ada yang bilang kita nggak perlu membaca Al-Fatihah karena udah 2 kali imam gitu kan. Cuman kalau kita mazhab Syafi'i ya kan, kita eh, diwajibkan untuk membaca Al-Fatihah lagi gitu. Jadi untuk kita yang mazhab Syafi'i ya kan, mungkin teman-teman yang mazhab lain boleh pakai pendapat yang lain. Kalau mazhab Syafi'i kita diwajibkan untuk baca Al-Fatihah lagi. Jadi misalnya kita sholat maghrib, isya, subuh ya, yang imamnya udah baca Al-Fatihah ya kan. Setelah imam baca Al-Fatihah, kita harus baca Al-Fatihah lagi, wajib. Kalau enggak, ya nggak sah gitu. Ini masuk ke fikih. Nah lanjut ke hadisnya ya kan. Bagaimana jika kami berada di belakang imam? Abu Hurairah menjawab, bacalah dalam hatimu secara sir, pelan, karena aku mendengar Rasulullah bersabda. Nah ini nih, wow banget nih artinya. Allah berfirman, aku telah membagi sholat antara aku dan hambaku menjadi 2 bagian. Dan bagi hambaku apa yang dia minta. Ya kan? Jika hambaku berkata, oh sorry ini terjemahannya masih kurang ini ya, kurang bagus. Jika hambaku berkata, Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Allah berfirman, hambaku telah memujiku. Masih belum rapi ya terjemahannya. Hambaku telah memujiku gitu. Allah berfirman, nih hamadani abdi. Hamadani abdi ya kan. Jika hambaku berkata Ar-Rahmanir Rahim, Allah berfirman, hambaku telah menyanjungku. Jika hambaku berkata Maliki Yaumiddin, Allah berfirman, hambaku telah mengagungkanku. Jadi setiap kita membaca satu ayat dari Al-Fatihah, itu kita lagi berinteraksi sama Allah gitu loh. Jadi jangan sepelekan Al-Fatihah dalam dalam sholat, dalam setelah doa, dalam apapun ketika kita membaca Al-Fatihah. Coba kita bayangin hadis ini gitu. Kita tuh lagi interaksi sama Allah. Setiap kita baca Alhamdulillahirabbil alamin, Allah tuh menjawab, hambaku telah memujiku. Setiap kita bilang Ar-Rahmanir Rahim, Allah jawab lagi, hambaku telah menyanjungku. Kita bilang, kita baca Malik Yaumiddin, Allah bilang, Allah berfirman, hambaku telah mengagungkanku. Dan di ayat yang kelima, jika hambaku berkata, iya karena budu wa iya karena stain. Allah berfirman, ini di sini, ini antara aku dan hambaku. Hadza baini wa bain abdi wali abdi mas'al. Dan bagi hambaku apa yang ia minta, gitu loh. Kenapa guru kami sangat-sangat menekankan ayat kelima surat Al-Fatihah ini? Karena ini, ketika kita membaca iya karena budu iya karena stain, Allah itu berfirman, wadi masal untuk hambaku apa yang ia minta itu kan, kita minta punya punya permintaan, punya sesuatu, kita benar-benar fokus di ayat yang kelima itu. Kita baca iya karena berdoa kan sain sampai kita dalam hati itu benar-benar minta pertolongan kepada Allah, pengen apa misalnya kan, pengen dikasih nilai yang bagus atau apapun lah gitu di ayat yang kelima gitu. Karena di ayat yang kelima itulah Allah bilang itu, hadza baini wa baina abdi, ini adalah antara aku dan hambaku, langsung gitu kan, tanpa perantara gitu loh, ini urusan aku dengan hambaku gitu kata Allah. Dan bagi hambaku apa yang ia minta, apapun yang ia minta aku kabulkan gitu, karena udah membaca ayat kelima ini gitu. Kemudian di ayat yang keenam, Ihdinas siratal mustaqim, dan ketujuh ya, Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allah berfirman, ini untuk hambaku dan bagi hambaku apa yang ia minta. Karena kan kita minta ditunjukkan jalan yang lurus, yang diberi nikmat itu kan. Nah itu. Jadi di faedah ini, hadis yang terakhir ini, saya ingin menekankan bahwa ketika kita membaca Al-Fatihah, itu kita sedang berinteraksi dengan Allah. Bukan. Bahkan ketika kita membaca Al-Quran pun kita berinteraksi dengan Allah. Secara khususnya, ya kan, Al-Fatihah. Karena itulah yang digambarkan Rasul dalam hadis ini. Ya kan, setiap kita baca satu ayat dari Al-Fatihah, Allah itu ngebales gitu, ngejawab gitu, ngejawab kita gitu. Nggak diri doang, nggak checklist satu gitu, dibales gitu sama Allah gitu. Jadi kita harus benar-benar apa ya, jangan menyepelekan Al-Fatihah lah yang kita baca gitu kan, sampai kita hafal ya kan, ayat yang paling dihafal, surat yang paling dihafal ya surat Al-Fatihah ya kan. Jangan sepelekan Al-Fatihah gitu, karena agung banget gitu loh maknanya, terus kemudian interaksi dengan Allahnya, bagus lah, oke ini gitu. Sekian, wallahu alam bisawab, kurang lebihnya mohon maaf, dan kalau misalnya ada kekurangan, ada kesalahan bisa kita diskusikan setelah ini ya kan, ada sesi Q&A juga. Terima kasih untuk semuanya yang udah mendengarkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kalau waktunya kelamaan ya. Saking seru Waalaikumsalam bahas warahmatullahi ayat kelima. wabarakatuh.
Akang bener itu biasa ini memang seru banget sih pembahasannya ya. Yang paling panjang ya biasanya Iya, tersisa 15 menit, 10 menit, ini 4 menit lagi Kang. Baik, bener tapi makanya. tidak akan menyempitkan kesempatan ya Akang Teteh Hmm. Bapak Ibu Akhi Uhti. Kalau ada yang mau bertanya atau mau didiskusikan, kolom komentar terbuka dan kita bisa open discuss. Nah, hari ini tadi kita belajar ternyata banyak syair-syair ya, Pak Ustadz ya. Iya bener, Ya, seru tapi aja yang gitu. paling saya highlight itu bagian ini Pak Ustadz, yang sangat menyindir gitu. Katanya kita teh durhaka tapi mengaku cinta kepada Allah gitu, kayak Iya, aduh ya itu Allah, ya banget ya. makanya. Nah, Hmm. siap. Pak Ustadz, ini ada yang acung tangan sepertinya mau kita diskusi. Bapak Agus Solihin, silakan Bapak untuk diskusi. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun kanu ilmuna Ustad. Ya, mau bertanya nih, yang ini kan sekarang pembahasan iya karena abudu wa iya karena stain ya. Dan tadi bahwa Al-Fatihah itu merupakan syarat sahnya sholat ya. Setiap rakaat dibaca dan mungkin dari segi bacaan juga berpengaruh ya, benar salahnya. Kemarin kan membahas Maliki Yaumidin ya. Kalau Maliki kan bisa pak maknya panjang, bisa maknya pendek ya. Itu sama-sama artinya tidak berubah gitu ya. Maksudnya eh, bisa dipakai dua-duanya gitu. Nah, kebanyakan di masyarakat di sini iyaka tuh kan pakai tasdid ya. Ada yang tidak pakai tasdid juga gitu ya. Mungkin mohon penjelasannya, apakah itu bisa dibenarkan ya? Seperti apa, merubah makna atau seperti apa gitu ya. Mohon penjelasannya ya. Syukran jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz. Waalaikumsalam. Oke, mantap. Dari ini sebenarnya abi saya sendiri gitu. Kedengaran tadi suaranya. Oke, ini menarik ya karena eh, banyak yang apa ya, yang masih salah-salah dalam baca Al-Fatihah ya kan. Eh, Simpelnya gini, dalam ilmu tajwid ketika kita membaca Al-Quran itu ada dua kesalahan, ada dua jenis kesalahan atau lahan lah. Ada lahan jali, kesalahan yang jelas yang merubah makna, ada lahan khafi, kesalahan yang tidak merubah makna. Kesalahan yang merubah makna ini bisa membatalkan sholat, ya kan? Jadi kalau jadi imam ini perlu hati-hati nih yang bisa merubah makna. Kemudian kesalahan yang gak berubah makna ini gak membatalkan sholat, cuma ngurangin keutamaan aja. Contohnya lahan jali atau kesalahan yang bisa merubah makna adalah iyaka eh, ta'budu misalnya, bukannya na'budu tapi ta'budu. Nah ini kan udah ngerubah makna. Yang tadinya maknanya na'budu, kami menyembahmu, jadi ta'budu, kamu menyembah gitu kan. Itu kan ngerubah makna. Nah ini bisa batal. Cuman kalau misalnya salah panjang pendek, mat atau gunah kayak Bismillah, ada tuh di masjid dekat rumah sini gitu imamnya Bismillahirrahmanirrahim gitu. Karena ngikutin lagu gitu kan. Alhamdulillahirobbil, ya harusnya dua harokat doang kan, Alhamdulillahirobbil alamin, dia malah Alhamdulillah ya gitu. Itu nggak ngebatalkan sholat karena lahan khofi gitu loh, kesalahan eh, yang tidak merubah makna. Nah, khususnya untuk iyaka ini gitu kan, ada yang nggak pakai tasydid, jadinya iyaka na'budu gitu kan. Sebenarnya tadi sempat baca di di eh, tafsirnya Al-Qurtubi ya. Kita buka bareng-bareng ya, biar kelihatan. Boleh Pak Ustadz. Nah ini, tadi itu kalau nggak salah di sini ya, ada perbedaan qiraat emang. Nah ini, waqara'a Amru bin Qaid. Kelihatan kan? Nah ini, yang saya highlight ini, waqara'a Amru bin Qaid ya kan. Amr bin Qaid itu membaca iyaka bikasril hamzati wa takhfifil ya gitu. Jadi ada qiraat lain yang baca iyaka na'budu wa iyaka nasta'in gitu. Bahkan ini juga eh, saya belum belum tahu ya ini qiraatnya mutawatir atau enggak ya. Perlu diteliti juga karena ini sekilas ya dari tafsirnya Al-Qurtubi ya kan. Bahkan ada yang membaca ini mana tadi ya? Ada yang membaca hayyaka na'budu wa hayyaka nasta'in gitu. Itu emang nah ini nih hiyaka. Wa qara Abu Sawar Al-Ghunawi baca hiyaka.
ada yang baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in gitu loh. Cuman perlu kita teliti ini apa namanya? eh, apa qiraatnya ini mutawatir atau enggak ya kan. Intinya adalah dalam bahasa Arab yang lain ada yang baca kayak gini juga gitu kan. Ada yang baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in gitu. Tapi kita ini kan pakai qiraatnya Hafs an Asim. Yang kita baca sekarang ini Hafs an Asim. Yang mana pakai tasydid. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in gitu. Jadi kalau misalnya imamnya baca nggak pakai tasydid, ya kita husnuzon aja lah. Dia pakai qiraat yang lain gitu. Karena sebenarnya ini untuk husnuzon aja ya. Untuk husnuzon aja karena sebenarnya kita itu bisa mencampurkan kiroat sebenarnya gitu kan. Kalau misalnya kita ayat 1 Al-Fatihah pakai kiroatnya Hafisan Asim, ya kan. Alhamdulillahirabbil alamin. Ayat 1 sampai ayat 3 misalnya pakai kiroatnya Hafisan Asim. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim. Tapi ayat yang keempat pakai kiroat yang lain. Kalau kita kan harusnya panjang Maliki Yaumiddin, ya kan. Tapi ada yang pakai kiroat lain Maliki Yaumiddin. Nah, itu nggak apa-apa juga gitu kan. Karena sama-sama Al-Qur'an gitu loh. Itu cuman ya kalau kita jadi imam, kita bacanya ya pakai tasydid ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Cuman kalau ada imam yang baca itu, ya kalau mau untuk hati-hatinya ya nggak apa-apa. Misalnya memisahkan diri dari jamaah takutnya eh, batal ya. Takutnya gitu kalau hati-hatinya. Cuman kalau kita husnuzonnya ya, ini saya bukan bukan orang fikih ya, bukan mutakhosis, bukan orang jurusan fikih gitu. Jadi yang jurusan fikih nanti bisa menambahkan gitu. Intinya ada dari qiraat lain yang baca iyaka gitu, nggak pakai tasydid gitu. Siap, Pak Tapi insya Ustadz. Allah nggak merubah Mudah-mudahan, makna sih. iya betul-betul. Iya. Mudah-mudahan menjawab dari pertanyaan Pak Agus Solihin. Nanti kalau misalnya Pak Agus, kalau misalnya ada yang kurang gitu ya, bisa langsung bertanya. Baik, Pak Ustadz, ini sebenarnya tadi terkait dengan pemaknaan ya. Buat rekan-rekan yang mau bertanya, boleh bertanya, ya kita coba extend sampai 21 lebih 10. Pak Ustadz, tadi kan ketika disampaikan ada diskusi ya, kalau misalnya baca Al-Fatihah ternyata kita tuh sedang berdialog gitu dengan Allah Subhanahu wa taala dan Allah tuh secara langsung menjawab. Nah, saya yakin bahwa setiap kali kita mau meminta pertolongan kepada Allah, Allah pasti balas gitu, secepat mungkin gitu ya. Nah, eh, sebagai hamba nih, sebagai makhluk, Pak Ustadz, ada nggak sih ciri-ciri gitu kalau misalnya inilah ada pertolongan Allah, ini nih pertolongan Allah tuh gitu. Ya, supaya kita seketika oh ya sadar ini adalah pertolongan Allah gitu. Atau seketika bersyukur gitu Pak Ustadz. Ciri-ciri ketika Allah menolong itu seperti apa sih Pak Ustadz? Pak Ustadz masih di mute, izin. Oh iya, sorry sorry. Mungkin ini ya kita pakai kasus istikharah ya kan. Salah satu eh, Hmm. istikharah kita di apa ya dikabulkan gitu, dikasih petunjuk adalah misalnya kita mau pergi ke suatu tempat gitu, mau pergi ke Jakarta, istikharah dulu nih dari Bandung ke Jakarta ya kan, istikharah dulu nih mending ke Jakarta atau enggak ya gitu kan, istikharah tuh sholat istikharah ke Allah ya kan, minta petunjuk ke Allah. Kemudian kalau ternyata banyak nih hambatan untuk ke Jakarta, tiba-tiba apa misalnya travelnya penuh, tiba-tiba keretanya penuh, tiba-tiba apalah, tiba-tiba uangnya kepake atau apa. Nah itu berarti jawaban dari seorang bahwa kita nggak boleh ke Jakarta gitu kan. Tapi ternyata ketika digampangin semuanya dimudahin ya kan, ternyata ada diskon kereta, diskon travel gitu kan. Ternyata itu jawaban seorang bahwa kata Allah iya pergi aja ke Jakarta. Nah kalau pertanyaannya tadi gimana cara kita tahu bahwa ini adalah pertolongan dari Allah? eh Ya kita ngerasa semuanya serba dimudahin aja gitu loh. Pasti ngerasa ya kan. Kayak, wah ini Oke. tadinya ngerasa susah gitu. Tiba-tiba ketemu aja gitu orang yang bisa nolong kita gitu loh. Tiba-tiba ketemu gitu loh. Nggak apa namanya berpapasan di apa namanya di stasiun misalnya tiba-tiba lagi ngomong ih ini saya lagi gini 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 oh ya udah saya bantu gitu ya kayak gitu gitulah contohnya misalnya kan tiba-tiba dibantu aja gitu loh dan perlu kita ketahui bahwa apapun yang jadi kemudahan buat kita ya itu emang pertolongan dari Allah gitu makanya yang paling penting adalah kita perlu sadar makanya kalau kata Gus Baha ini masuk ke tingkatan ibadah yang ketiga tadi ya kata Gus Baha itu eh, kalian kalau misalnya sholat tahajud untuk minta kepada Allah oke-oke aja cuman alangkah baiknya kalian tahajud itu untuk bersyukur
Kita sholat maghrib, sholat subuh itu untuk bersyukur, sholat sunnah, duha, tahajud itu untuk bersyukur gitu loh. Karena apa? Karena banyak banget nikmat dan pertolongan Allah yang kita nggak sangka, kita nggak ngira gitu loh. Kayak misalnya kita lagi apa gitu kan, lagi jalan gitu kan, tiba-tiba kita dihindarin dari malingan, dari kecelakaan ya kan. Kita tuh nggak nyadar hal itu gitu loh. Makanya banyak hal-hal yang belum bisa kita syukuri gitu loh. Jadi setiap kita mau sholat, ya kita niatkan untuk bersyukur gitu. Kalau kata Gus Baha gitu, itu tingkatan yang tinggi kan dari ibadah. Dan niatkan untuk bersyukur gitu. Jadi Nah, ya itulah. ini pertolongan Allah memang ada setiap saat berarti gitu ya Iya, Pak Ustadz, kita langsung ya. betul ya. Karena kadang kita nggak sadar ya. Siap, siap. Pak Ustadz, ini ada Pak Maulana atau Akhi Maulana mau bertanya juga sepertinya. Silakan Pak Akhi bergabung melalui audio. Halo, Assalamualaikum. Pak Ustadz, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. sehat Kang Nopri? Alhamdulillah sehat. Pak Ustadz, saya ingin bertanya. Eh, kan Nabi Musa itu dulu ketika ingin melihat Allah gitu ya, Allah tunjukkan kepada beliau melalui cahayanya. Nah, mungkin kalau kita gitu selaku manusia biasa kan tidak mungkin gitu untuk melihat Allah. Nah, apakah ada cara untuk lebih menajamkan koneksi kita dengan Allah gitu melalui cara seperti apa gitu? Untuk menajamkan koneksi ya, networking. Adalah dengan cara kita beribadah sesuai yang Rasulullah anjurkan atau Rasulullah tekankan kepada kita gitu. Karena kan sebenarnya banyak pilihan ibadah ya kan. Tapi eh, Rasulullah misalnya yang sempat kita bahas di pertemuan sebelumnya ya kan tentang al-ismul a'zam ya kan. Di hadis yang mana ketika kita berdoa dengan kalimat itu, idza du'iya bihi ajab wa idza su'ila bihi a'ta. Ketika ada orang berdoa kepada Allah dengan doa itu, maka Allah akan memberinya. Ketika dia meminta, Allah akan memberinya, dan ketika dia memanggil Allah atau berdoa kepada Allah akan mengijabahnya. Doanya apa? Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamd. Sempat kita bahas ya, mungkin bisa dicek di grup, ada tuh di PDF sebelumnya. Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamd la ilaha illa antal mannan badi'us samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram, gitu kan, ya hayyu ya qayyum. Yang mana untuk kita mempertajam koneksi kita dengan Allah adalah dengan beribadah, ya kan. Makanya itu jadi judul pertemuan kali ini kan, ibadah itu cara kita mempertajam koneksi kita dengan Allah gitu loh. Kita minta kepada Allah, kita beribadah, kemudian kita minta kepada Allah gitu. Bisa ibadah yang diutamakan ya sunnah-sunnah muakkadah ya kan, sholat rawatib, qobliyah badiyah gitu kan. Kemudian doa-doa yang uh, maksur ya kan, yang diajarkan oleh Rasulullah. Mungkin teman-teman ada yang sering baca juga al-maksurat atau al-adhkar atau apapun lah gitu. Itu kan doa-doa yang dianjurkan dari Rasulullah kan, ya kan. Doa-doa yang emang ada hadisnya gitu loh. Itu salah satunya untuk mempertajam. Ya intinya untuk mempertajam ya kita ini, intinya Rasulullah tuh udah ngasih kita map, udah ngasih kita jalan gitu. Ngasih kita peta gitu untuk mempertajam koneksi kita kepada Allah gitu kan. Jadi kita perlu mempelajari lagi hadis-hadisnya ya kan, ibadah-ibadah yang sangat-sangat diutamakan gitu. Kata Ustadz siapa ya? Lupa gitu. Karena kalau kita beribadah emang, karena umur kita nggak panjang ya kan. Umur kita nggak panjang, cuma mungkin 60 tahun gitu kan. Kalau kita beribadah emang kita harus milih yang terbaik lah gitu. Milih mana nih yang paling bisa mempertajam koneksi kita dengan Allah gitu. Yang tentunya sesuai dengan kemampuan kita. Intinya adalah ya untuk mempertajam koneksi kita dengan Allah adalah dengan memperbanyak ibadah gitu. Dan berdoa berdoa dengan doa-doa yang ma'thur yang diajarkan Rasulullah. Itu semua mau jawab ya. Aduh, makasih Pak Ustadz. Baik, terima kasih Kak Maulana. Nah, mungkin ada satu lagi Pak Ustadz ya dari Kak Odah nih terakhir sebelum kita closing. Silakan Kak Odah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Khattab tadi kan menerangkan bahwa berdasarkan Imam Syafi'i itu bila kita sholat jamaah setelah imam membacakan surat Al-Fatihah maka kita membaca surat Al-Fatihah. Iya. Nah, setelah makna dari surat Al-Fatihah ini,
kalau misalnya kita membaca sendiri apa jadi tergesa-gesa gitu, jadi tidak apa namanya tuh tidak khusyuk gitu ya. Kalau misalnya pada saat imam membacakan surat Al-Fatihah kita ikutan, kita membacakannya gitu kan, itu nggak apa-apa kan? Mungkin itu Oke, aja sih. oke. Nah, langsung jawab ya. Terima kasih pertanyaannya. Mungkin ini banyak yang salah paham juga ya tentang hal ini gitu. Bahwa ketika kita membaca Al-Fatihah, ketika kita jadi makmum, kita membaca Al-Fatihahnya itu setelah imam baca Al-Fatihah gitu. Jadi bukan pas imam lagi baca Al-Fatihah. Kalau imam lagi baca Al-Fatihah, kita dengerin. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u ansitu ya kan. Fastami'u lahu ansitu la'allakum turhamun. Ketika imam baca Al-Fatihah, kita dengerin. Ketika udah amin ya kan. Nah, selesai itu baru kita baca Al-Fatihah sendiri gitu. Biar tadi mungkin ya kata Kak Oda biar nggak tergesa-gesa gitu kan, biar nggak tergesa-gesa bacanya. Terus kalau ternyata imamnya baca surat pendek Al-Kautsar gitu, gimana nih? Kita tergesa-gesa. Ya udah kalau misalnya imamnya udah ruku kita belum selesai ya udah kita ikut ruku aja. Karena kan eh, kalau dalam istilah fikih itu innama ju'ilal imamu liyutamma bih, dijadikan seorang imam untuk diikuti gitu loh. Jadi ketika emang udah ruku kita belum selesai baca Al-Fatihah udah kita ruku aja gitu. Yang penting kita udah ada baca Al-Fatihahnya. Ya mungkin ini ada perbedaan juga ya dalam dalam fikihnya gitu. Dari teman saya tuh yang di Al-Azhar tuh, cuman saya lupa juga sih kalau untuk menerangkan detailnya gitu loh. Ketika kita membaca Al-Fatihah tapi memang udah ruku gitu kan, apa kita harus melanjutin atau ikut ruku gitu kan. Mungkin nanti bisa saya share di grup ya untuk jawabannya. Intinya adalah kalau pertanyaannya Kak Onya tadi, kita baca Al-Fatihahnya itu setelah imam baca Al-Fatihah gitu. Setelah amin. Nah, itu baru kita baca Al-Fatihah. Gitu. Semoga menjawab ya. Oke, siap. Sih jawabannya. Thank you Kak Oda, udah coba kita diskusikan. Baik Pak Ustadz, kita sudah jam 21.13, kita closing. Sebelum nanti saya tutup, Pak Ustadz sekarang kita berdoa terlebih dahulu ya. Pak Ustadz pimpin doa, nanti kita aminkan bersama-sama. Sebelum berdoa kita membaca istighfar sebanyak-banyaknya. Astagfirullah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi ala kulli hal hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka bi anna lakal hamd. La ilaha illa antal mannan. Badi'us samawati wal ard. Ya dhal jalali wal ikram. Ya hayyu ya qayyum. Allahumma ajirna fi musibatana wa akhlifna khairan minha. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi Filistin. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidina fi Filistin. Allahumma ansur ikhwanana al-mustada'afina fi Filistin. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل دعاءنا يا الله بسر الفاتحة Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pak Ustadz, to be honest, sejak ngaji makna jadi hati-hati baca Al-Fatihahnya. Mudah-mudahan lebih istiqomah. terasa feel-nya ya kan. Berusaha memaknai gitu. Alhamdulillah. Baik kawan-kawan, akhi uhti, ayah ibu, akang teteh sekalian, alhamdulillah, masya Allah luar biasa sekali ya kajian kita malam ini.
Semoga dengan memahami setiap kata dalam Al-Quran, kita tidak hanya mendapatkan pemahaman kognitif, tapi juga memicu semangat kita untuk terus mengkaji, merenungi, dan juga mengamalkan setiap firman Allah. Nah, sebelum kita mengakhiri sesi yang penuh berkah ini, sebentar yuk kita foto, kita abadikan momen terlebih dahulu ya. Dalam 10 detik kita akan capture Bapak Ibu, Akang Teteh yang berkenan untuk menyalakan kameranya. Kita mau capture dulu ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Sip. Hatur nuhun. Sudah di screenshot. Gak ada masalah buat yang tidak menyalakan kamera. Tak lupa kami juga mengucapkan jazakumullah khairan katsira kepada Rumah Quran Baitus Sholihin sebagai penyelenggara utama agenda ngaji makna ini, serta kepada Lembaga Ziswaf Amal Madani Indonesia atas dukungan penuhnya. Dan yang paling utama, terima kasih banyak kepada Pak Ustadz Muhammad Khotob Sofwan Sholihin. Thank you Pak Ustadz atas ilmunya dan juga bimbingannya yang sangat berharga pada malam hari ini. Semoga Allah senantiasa melimpahkan keberkahan dan juga kesehatan bagi Ustadz dan juga keluarga. Nah, terima kasih Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan semuanya atas kunjungan pada malam hari ini. Nah, mari kita tutup majelis ilmu ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga ilmu yang kita dapatkan malam ini menjadikan bekal yang bermanfaat dan juga memotivasikan kita untuk terus menyelami makna-makna Al-Quran. Jangan lewatkan kajian ngaji makna berikutnya yang akan disampaikan informasinya melalui grup WhatsApp. Untuk tema selanjutnya akan disampaikan lewat grup kawan-kawan. Saya Muhammad Aprianto Wijaya, Kang Apri, pamit izin undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa insya Allah di ngaji makna selanjutnya. Thank you Pak Ustadz. Jazakumullah khair Ustaz. Syukuran semuanya. Sehat-sehat. Amin. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam Ustaz. warahmatullahi Sadayana wabarakatuh. nun Kang Apri. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bernuhun.